dimuliakan oleh Allah. Jadi kajian yang setiap hari apa Pak kita ngaji? Setiap Jumat malam Sabtu dihadiri oleh guru kita. Maka kajian yang seperti ini adalah kajian yang paling besar, yang paling luar biasa, memancing, memantik daripada pandangan Nabi Muhammad. Karena Nabi SAW beliau menyampaikan, innama bu'ithtu mu'alliman. Aku ini diutus ke tengah umat manusia dan kepada seluruh alam untuk menjadi pengajar. Maka subhanallah ketika kita duduk di majelis yang mulia ini, lihat Pak, keterangan dari Nabi SAW yang disampaikan dalam kitab Al-Imam Nawawi, dalam kitabnya Targhib wa Tarhib. Enggak ada dari kita Pak yang duduk di majelis ta'lim kayak malam hari ini, majelis ta'lim Al-Azhar, duduk kayak gini, duduk bareng-bareng, kecuali ketika berdiri Allah Subhanahu wa ta'ala rontokkan segala macam dosa-dosanya. Tidak bangkit dari majelis yang seperti ini, majelis pengajian, majelis duduk, majelis silaturahim bermuajah, kecuali ketika keluar dari pintu yang ini Allah gabul semua hajatnya. Maka dari itu guru-guru kita di Tarim di Yaman, wabil khusus Al-Habib Umar bin Hafid, beliau selalu Pak menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Kalau ente orang punya hajat, kalau ente orang lagi sakit, kalau ente orang lagi nggak enak badan, bagaimana caranya supaya digobul hajatnya? Gampang, nggak usah iktikaf di bawah gunung Salak. Ada kan Pak ya, kadang-kadang kalau mau minta sesuatu minta nomor ke gunung dulu betapa, ke pantai selatan diem dulu 7 hari 7 malam. Ada nggak Pak? Ada. Tuh model-modelnya tuh. Tapi kata guru mulia kita Habib Umar bin Hafid, lihat, kalau kita mau gampang digobul hajat, kalau kita mau gampang diperlancar kita punya rezeki, kalau kita mau dibikin soleh anak keturunan kita mau dibikin soleh, gampang ngedengerin omongan orang tua. Nih suruh duduk di majelisnya Nabi Muhammad. Maka diceritakan, dinukil dari kitab Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau menyebutkan bahwa ketika kita kumpul tadi, apa yang kita baca sebelum saya datang? Apa yang kita baca tadi? Burda. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maula li wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim fa inna fadla rasulallahi laysa lahu haddun fayurib anhu natikun bifami. Ya Rabb Mustafa Sidana waghfir lana ma madha. Ini disebutkan Pak oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bahwa ketika kita dari lisan kita, dari bibir kita ini terus berselawat, enggak taunya ada majelis tersebut berkumpul umatnya Nabi Muhammad, duduk berkumpul bersama, kemudian lisan mereka ini berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini selawat yang kita baca dalam riwayat sahih akan naik ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika naik ini ke arasnya Allah, lihat Pak, di situ di pintu-pintu surga semuanya kebingungan. Apa kata bidadari-bidadari? Apa kata malaikat-malaikat? Ya Rabb, aroma apa ini?
Wangian apa ini? Bau apa ini? Kok amat sangat indah, kok amat sangat harum. Para bidadari tercengang, para bidadari bertanya-tanya, duhai ya Rabb, wangian apa ini? Kok begitu indah, kok begitu semerbak, kok begitu harum? Ada apa gerangan? Wangian apa ini? Kok wangiannya bisa mengalahkan wangian telaga Al-Kautsar? Kok wangian ini bisa mengalahi wangian para kami bidadari-bidadari? Kok wangian ini bisa mengalahi baunya surga yang luar biasa indah dan harumnya? Wangian apa ini ya Rabb? Kok wanginya begitu indah, begitu semerbak? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Duhai para bidadari-bidadari, duhai para malaikat, tahukah engkau aroma apa yang naik ke arasnya Allah sehingga membuat iri surganya Allah, sehingga bidadari tercengang? Aroma ini tidak lain, tidak bukan adalah aroma yang keluar dari lisan mulutnya umat Nabi Muhammad dalam berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu alhamdulillah di majelis kita ini terus istiqamah, terus setiap Jumat malam Sabtu kita duduk bareng guru kita duduk bareng-bareng semuanya silaturahmi dalam mengkaji ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita disempatkan untuk datang untuk duduk di majelis mulia ini. Saya baca dalam kitabnya Al-Imam Suyuti, kitab namanya Busyral Kaib Biliqa'il Habib. Apa kata beliau? Sesungguhnya yang datang duduk di majelis seperti ini, yang datang duduk di majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang datang duduk di musola Al-Azhar kita ini, sesungguhnya yang undang bukan Pak Haji Muhdi. Demi Allah, yang undang bukan beliau selaku MC, bukan. Yang undang antum duduk sehingga antum tergerak, sehingga bapak-bapak tergerak duduk di majelis ini, duduk di musola ini, bukan orang, saudara. Tapi sesungguhnya kata Al-Imam Suyuti di situ disebutkan yang ngegerakkan antum, yang mengindahkan langkah antum sehingga duduk di sini, itu tidak lain adalah keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak diinginkan oleh Nabi untuk duduk, kita nggak bakal duduk, Pak. Siapa sih kita? Lihat bagaimana Allah menggambarkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang diinginkan aja sama Allah, Pak. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang diinginkan oleh Allah, bukan keinginan manusia. Lihat di sini, Pak. Bukan keinginan manusia. Man yuridillahu bihi khairan, siapa orang yang dikehendaki kebaikan. Kebaikan dalam apa? Di sini diriwayatkan kebaikan dalam mengaji ilmu Nabi Muhammad, kebaikan dalam mendapatkan rahmat lewat silaturahim mengkaji ilmu Rasulullah, kebaikan dalam melangkahkan kaki kita senantiasa kita memperjuangkan kalimat la ilaha Muhammadur. Nih, nggak sembarangan orang. Ustadz, saya mah hadir karena ada pengumuman di grup. Iya, saya mah hadir karena ada pengumuman di grup. Pak, tar dulu, berapa orang di grup? Lihat berapa orang yang hadir. Coba lihat. Ustadz, saya mah hadir karena saya tahu musola Al-Azhar ada pengajian, rumah saya dekat juga, makanya saya datang. Berapa banyak orang yang dekat dengan musola kita? Berapa banyak orang yang mendengar suara kita tapi nggak tergerak kakinya untuk datang? Kenapa? Bukan keinginan dia, tapi Allah menginginkan kita. Kalau kita udah dipengenin sama Allah kebaikan, Pak, ya Allah ya Rabb. Ini kalau Allah udah pengen nama kita kebaikan model seperti ini, dikumpulin kita begini, lalu mau nyari apa lagi kita? Allah udah pengen, Allah udah cinta sama kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Akan dipermudah langkahnya, Pak. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita dipilih untuk duduk di pengajian seperti ini, hadir di pengajian seperti ini, disinilah mudah-mudahan tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kita. Maka disebutkan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid
salah satu fadilah keutamaan daripada kita ngaji taklim seperti ini, kita luangkan waktu kita ba'dal isya, kita duduk bersama di musola, kita ngaji bareng. Apa sih salah satu fadilahnya yang paling tidak, yang paling sedikit kita akan dapatkan dari fadilah taklim seperti ini? Yang pertama, Pak, yang pertama adalah orang tersebut akan dijadikan dirinya mendapatkan ilmu manfaat. Ini janjinya, Pak. Yang pertama, Allah akan jadikan dirinya mendapatkan ilmu manfaat, asalkan dia istiqamah di majelis seperti ini. Itu di Mesir, Pak. Di Mesir ada imam namanya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Ibn Hajar ini, Pak, dulu mohon maaf, nggak nangkep pelajaran. Guru nerangin kagak nangkep. Bahasa kitanya mah goblok. Apa bahasanya? Goblok. Halusannya kagak nangkep pelajaran. Pak, lihat Imam Ibn Hajar nih, Pak, lihat. Itu ngaji sama gurunya dari kelas 1, misalkan kita sekarang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kawan-kawannya wisuda Imam Ibn Hajar masih kelas 1. Coba lihat. Kita mah ya kagak naik paling setahun 2 tahun, ada yang kagak naik, ada. Jangan ngacung, malu. Lihat nih Imam Ibn Hajar, Pak, salah satu fadilahnya nih. Imam Ibn Hajar ketika beliau ngaji kagak nangkep pelajaran. Akhirnya bebel. Tapi luar biasa, Imam Ibn Hajar ini ahli istiqomah, kagak peduli. Mau kata gua kagak paham, yang penting gua duduk. Mau kata kagak paham, yang penting gua sama guru. Biar kata kagak paham, yang penting gua dilihat, dipandang sama guru gua. Dicolek, Ibn Hajar, ente kagak malu? Kawan-kawan ente udah lanjut madrasah aliyah, lah kamu masih tidak? Enggak malu. Coba lihat nih, Pak, kita ambil pelajaran dari kisah Imam Ibn Hajar. Mohon maaf, waktu udah habis, Pak Haji. Jam 8, Pak Haji. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak biasanya sampai jam berapa ngajar? 9. Berarti kalau anaknya setengahnya, ya nggak boleh. Kalau anak setengahnya, ya Pak, boleh ya Pak ya. Lihat Pak, nyampe mana kita tadi? Kagak naik-naik Pak. Ini Imam Ibn Hajar kagak naik-naik. Subhanallah. Ibn Hajar, kenapa ente? Ente lihat kawan-kawan tuh udah masuk aliyah, kamu masih kelas 1 lagi kagak naik-naik. Saya jelasin nahu kagak paham, sorob fa'ala yaf'ulu fa'lan kagak paham. Kamu saya ajarin akidatul awam kagak paham. Ilmu, iya guru, saya nggak tahu, bebel banget nih otak nih. Akhirnya lama gara-gara kagak paham ini Imam Ibn Hajar khalwat. Khalwat itu menyendiri. Ketika beliau menyendiri khalwat, apa yang terjadi? Beliau ngelihat tetesan air di goa itu, tes. Ketika ngelihat nih air bertetesan, beliau ngelihat sebongkah batu. Ketika beliau ngelihat sebongkah batu, ternyata ya Allah ya Rabb, batu yang begitu hitam dan keras saja bisa berlobang gara-gara kena tetesan air yang hentakannya itu hanya sekuat 1 tetes air, Pak. Tapi terus menerus tes. Akhirnya batu itu berlubang, ya Allah. Akhirnya beliau berdoa, ya Allah, biwasilah saya hadir terus pengajian guru saya, biwasilah saya terus istiqamah duduk bareng guru. Ya Rabb, saya ini ahli istiqamah, ingin mengharapkan ridhamu, mengharapkan ridha nabimu. Bukakanlah ya Allah ilmu-ilmu yang dimana aku belum paham. Ketika nangis Ibn Hajar seperti itu, saudara, pulang ketemu gurunya, lihat. Gurunya kaget. Duhai Ibn Hajar, malaka ya Ibn Hajar, kenapa engkau duhai Ibn Hajar? Engkau enggak terlihat seperti biasanya.
Aku baru memulai kajian ternyata engkau sudah hafal. Aku baru memulai syair ternyata engkau sudah hafal. Aku baru buka kitab ternyata engkau sudah menguasainya. Subhanallah, ternyata benar janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dia tawakal takwa udah nyerahin sama Allah. Gua duduk di pengajian mau paham mau enggak paham, mau benar gua apa enggak benar, penting gua duduk. Yaj'al lahu makhraja, dibuka sama Allah. Akhirnya Pak, lihat kawan-kawannya yang sudah di aliyah, kawan-kawannya yang sudah menjadi para syekh, para muallim, para pengajar, para guru. Ketika itu semua kawan-kawannya yang meninggalkan Ibn Hajar di kelas 1 ibtidaiyah dan berhasil menjadi guru dan syekh, semuanya ternyata belajar ke Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Anak yang kagak naik kelas-kelas. Tandanya apa saudara? Tandanya kita ini mau paham apa enggak apa yang dijelasin guru, mah duduk aja di pengajian. Ngerti kagak ngerti, Pak, enggak ada ruginya kita duduk di pengajian kayak gini, enggak ada ruginya. Keberkahannya luar biasa. Biasakan kita ngaji itu dengan ulama seperti ini, Pak. Ngaji langsung berpapasan dengan ulama, berpapasan dengan guru, langsung dari sumbernya, langsung kelihatan sanad-sanad ilmunya. Nih guru saya Ki Haji Muslih berguru dari siapa? Ki Haji Syukron Ma'mun. Ki Haji Syukron Ma'mun berguru dari siapa? Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Berguru lagi dari siapa? Dari Sayyid Alwi Al-Maliki. Dari Sayyid Alwi dari siapa? Dari Habib Alwi Al-Maliki. Terus ke atas, terus nyambung Nabi Muhammad. Tapi kalau ngaji kita modelnya zaman media sekarang, alah ngaji ngapain ngaji? Ngapain duduk di pengajian? Gua mah gampang ngaji. Gua sekarang punya HP, kuota gua penuh. Ada nggak yang begitu? Nanya hukum pencet YouTube. Bagaimana caranya pencet yuk? Lihat, nih yang udah mulai kekuras dengan zaman. Nih yang mulainya kekuras sekarang keberkahannya itulah. Duduk sama ulama tuh ada berkah, duduk sama orang soleh tuh ada berkah. Nih yang mulai kekurang nih sekarang nih. Itu yang pertama. Artinya duduk di majelis ini tidak akan ada yang namanya sia-sia. Yang kedua, di dalam kitab Manhajus Sawilil Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit adalah yang kedua ini Pak, tidak kita duduk di majelis ini. Yang pertama dijadikan kita menjadi punya ilmu manfaat. Yang kedua, Allah jadikan kita ini kalau enggak kita jadi ulama, kalau enggak kita dapat ilmu bermanfaat, Allah akan jadikan anak-anak kita orang berilmu. Tuh, ini janji Pak. Kita duduk di majelis seperti ini, kita kagak paham deh. Kagak paham apa yang dijelasin tuh Ustadz, apa yang dibilang tuh Ustadz. Kagak paham kita yang dibilang. Tapi lihat, Habib Zain menyebutkan kalau enggak kita yang jadi orang alim, anak kita jadi orang alim. Kalau anak kita kagak jadi orang alim, cucu kita jadi orang alim. Pak, kalau yang berjanji Nabi kira-kira ingkar janji enggak Pak? Yang janji Nabi soalnya. Kalau yang janji mau 2024 ini masih ngeri saya bilang. Ngeri betul. Ngomongnya doang. Iya. Allahumma salli ala Muhammad. Itu dia Pak. Yang terakhir ketiga Pak. Kita ini ketika duduk pengajian seperti ini, duduk di majelis taklim seperti ini, lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang duduk untuk mencari ilmuku, orang yang duduk untuk mencari warisanku, ini kan warisan Pak. Ini warisan Nabi Pak. Duduk sama ulama dulu Nabi kayak gini ngajarin sahabat. Fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ngajak umatnya, ketika ngajak sahabatnya duduk berdiri di atas mimbar pelepah korma. Dalam riwayat sampai pelepah korma aja nangis ketika ditinggal Nabi. Kenapa? Nih tempat ngajar Nabi Muhammad. Kayak gini Pak dulu Nabi Pak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajar seperti ini, apa jawaban Nabi? Apa jawaban Rasul untuk umatku? Lihat. Orang di mana-mana Pak ninggalin warisan Pak. Iya. Orang tuh ninggalin warisan ada dua macam.
Yang pertama, ninggalin warisan banda kekayaan. Mobilnya Expander, Fortuner terbaru, bininya penyanyi dangdut 17 tahun. Pak. 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 Nih, lihat ninggalin banda, rumah di mana-mana, kebun, sawah. Ini kan orang biasanya ninggalin warisan. Iman ninggalin banda. Kalau enggak ninggalin banda, ya ninggalin utang. Iya. Ini utang bapak lu di warung ini, rokok 1 selop. Malu dulu di sini utang gula, utang beras. Kirantinya belum kebayar nih. Iya kan? Orang kan 2, Pak. Ima dia ninggalin kekayaan atau dia ninggalin hutang. Ini orang. Pak, kalau orang biasa aja tuh ninggalin warisan. Orang biasa yang ngegojek, yang ngegrab, yang jualan mie ayam itu kalau dorong gerobak mati ninggalin warisan, Pak. Lalu apa warisan Nabi? Kalau mereka orang-orang yang biasa, orang-orang yang otaknya kepikirannya dunia mulu, itu ada warisannya. Lalu apa warisan Nabi? Pak, orang kalau dengar warisan tuh sekarang kira-kira pengen gak dapet? Pengen gak? Pengen. Apalagi bapaknya kaya raya, tanahnya punya 5 hektar di Harapan Indah, punya kaplingan di Kelapa Gading, punya investasi 50% di jalan tol. Kira-kira pengen gak kebagian warisan? Pengen gak? Pengen. Sampai-sampai kadang-kadang ada anak yang ngedoain orang tuanya biar cepet mati, biar dapat. Ada nggak? Ada, Pak. Orang sampai seperti itu tuh ada. Cuman pengen dapat warisan, bapak gua mati biarin. Lah emang udah kayak gitu. Cuman pengen dapat warisan. Warisan ini kan orang pengen, ada keinginan dapat warisan. Kalau orang sampai seperti itunya sama dunia, lalu apa sih warisan Nabi Muhammad? Apa jawab Nabi sebelum beliau meninggal? Selepas hajjatul wada, selesai melaksanakan haji, apa jawaban beliau? Duhai umatku, dengarkan duhai umatku, fa innal anbiya lam yuwarrith dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya kami para nabi dan rasul tidak meninggalkan kepada kalian dinar wala dirham. Kami nabi dan rasul enggak ninggalin kepada kalian dinar, harta benda. Kagak ninggalin kepada kalian harta benda, kagak ninggalin kepada kalian emas dan perak, kagak ninggalin kepada kalian kaplingan tanah. Fa innama warrathul ilma, akan tetapi kami nabi dan rasul mewariskan ilmu. Coba kita lihat, Pak. Orang dapat warisan tuh orang dekat apa orang jauh? Hah? Orang dapat warisan tuh orang yang dekat, Pak. Orang jauh kagak mungkin dapat warisan. Orang dapat warisan tuh orang yang disayang, yang dikasih. Dapat warisan. Kita sekarang nih, akankah kita termasuk orang yang dikasihi Nabi? Akankah kita termasuk orang yang dekat sama Nabi? Lihat. Maka inilah warisannya. Nih warisannya ilmu, majelis ta'lim, duduk sama ulama, duduk sama kiai. Maka dari itu kata Nabi SAW, balasan yang paling sedikit, balasan yang paling sedikit untuk umatku yang senantiasa istiqamah duduk di pengajian seperti ini. Balasan terkecil untuk umatku yang duduk di pengajian majelis taklim seperti ini adalah ketika mereka mati, ketika mereka sakaratul maut, ketika mereka wafat, ketika mereka nazak, ketika roh sudah ada di tenggorokan yugargir. Ini rohnya bolak-balik di tenggorokan. Paling sedikit balasannya adalah aku hadir ketika dia wafat sudah. Balasan terkecil untuk kita yang duduk di majelis taklim ini, kata Nabi, adalah Nabi hadir di saat kita sakaratul maut. Ya Allah, mudah-mudahan Nabi hadir di sakaratul maut kita ya Rabb.
Nih Pak, ini hikmah daripada pengajian. Taklim seperti ini luar biasa manfaatnya. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, enggak Pak, enggak ada yang percuma untuk Nabi Muhammad, enggak ada yang sia-sia untuk Nabi Muhammad. Maka disebutkan di dalam kitab yakni Qabsun Nurul Mubin, yaitu mukhtasar daripada Ihya Ulumuddin milik Al-Imam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, yang diringkas oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Hafid. Apa kata beliau? Demi Allah, harta yang Bapak keluarkan, nih sekarang nih yang nyumbang minuman nih sekarang yang nyumbang jajan nih yang nyumbang roti, maka bersumpah di situ guru mulia, demi Allah, harta yang kalian keluarkan untuk syiarnya agama Allah seperti ini, Allah lebih cepat menggantinya daripada sedekah sirriyah. Sedekah sir itu cepat Pak Allah ganti Pak, tapi sedekah yang modelnya seperti ini, yang untuk memajukan syiar agama Allah, yang untuk memajukan syiar sunnah Nabi Muhammad, ini lebih cepat Allah gantinya. Enggak ada yang sia-sia untuk Nabi Muhammad. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, meskipun di pagi hari kita kerja, pagi hari kerja, siang hari mikirin dunia, mari kalau malam kita fokusin untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupain dunia, tapi ingat Pak, ingat apa? Ingat bagaimana akhirat kita. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, enggak ada kata malam untuk Nabi Muhammad. Kagak ada kata capek untuk Nabi Muhammad. Enggak ada kata malam, enggak ada kata capek untuk Nabi Muhammad. Enggak ada kata boros untuk Nabi Muhammad, enggak ada Pak. Apa yang kita laksanakan ini, lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Nabi Pak sampai sumpah. Apa sumpahnya Nabi? Lihat. Ketika beliau ingin menghembuskan nafas terakhirnya, di dalam Sahih Al-Bukhari, di dalam hadis sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Ini hadis membuat kita tercengang. Ini hadis membuat kita terenyuh. Ini hadis bisa membuat hati kita, ya Allah ya Rabb. Apa kata Nabi? Duhai umatku, ana khairu mukafin. Duhai umatku, ana khairu mukafin. Akulah sebaik-baiknya pembalas. Ana khairu mukafin, akulah sebaik-baiknya pembalas jasa. Jikalau kalian di dunia pernah berbuat baik, kalian di dunia bantu majelis taklim, kalian di dunia senang sama ulama, kalian di dunia senang sama orang soleh, kalau kalian di dunia senang bantu anak yatim, fakir miskin, kalau kalian di dunia senang bantu umatku, kemudian kalian di dunia belum dibalas, kalian di dunia belum sempat dibalas, kagak kelihatan balasannya. Ketika kita beramal belum sempat dibalas, kagak kelihatan balasannya. Apa jawaban Nabi? Ketika di penghujung umurnya, ana khairu mukafin, aku sebaik-baiknya pembalas. Fa in ahsana ahadukum, apabila kalian telah berbuat baik, falam yukafihu, kemudian belum terbalaskan di dunia, ingat duhai umatku, wa ana ukafihu yaumal qiyamah, aku Nabi Muhammad yang akan balas budi pekertimu. Aku Nabi Muhammad yang akan balas jasamu. Engkau berbuat apa di dunia, belum sempat kau dibalas, aku Nabi Muhammad yang akan membalas. Nabi kalau udah berjanji demi Allah tidak akan mengingkari janjinya, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nih kita di pengajian kita malam hari ini meluangkan waktu kita, melangkahkan kaki kita hadir di pengajian seperti ini, insya Allah. Lihat, kalau nggak kelihatan balasannya sekarang ini di dunia, belum kelihatan ini balasannya nanti kita setelah pulang dari dunia ini. Wa ana ukafi'hu yaumal qiyamah, aku Nabi Muhammad yang akan membalas budimu. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari itu Pak, sepintar-pintarnya kita nih Pak, sebaik-baiknya kita, apa sih orang pintar itu?
Kata Nabi SAW, beliau menyebutkan siapa sih orang pintar itu? Disebutkan oleh Nabi, al-kayyisu, orang yang pintar itu. Al-kayyis, orang yang pintar itu. Siapa itu? Mandana nafsahu wa amila bima ba'dal maut. Orang yang pintar itu Pak, bukan orang yang memperbanyak bitcoin, bukan orang yang memperbanyak emas antam, bukan orang yang memperbanyak rumahnya diperbagus, bukan orang yang banyak tanah, bukan orang pintar. Apa kata Nabi? Al-kayyis, orang yang pintar adalah mandana nafsahu, siapa orang yang mendermakan dirinya di dunia untuk agama Allah dan Rasulnya, wa amila bima ba'dal maut, dan dia mengingat rumah ujung adalah akhirat. Rumah terakhirnya adalah lima ba'dal maut, setelah kematian. Banyak Pak dari kita ini sekarang ini yang cuma peduli sama rumah di dunia. Bagaimana caranya kontrakan kita ini kalau masih ngontrak nyari yang lebih luas, iya Pak. Kalau kamar mandi masih di luar, nyari yang masih di dalam. Kalau udah ngontrak kelamaan, bagaimana punya rumah susun, rumah KPR-an, rumah kapling. Kalau udah punya rumah, pengennya lagi punya motor. Kalau udah punya motor, pengennya lagi punya mobil. Yang kita perhatiin ini kalau di dunia Pak, lihat, ini Nabi udah bilang, yang kita perhatiin di dunia yaitu apa yang kelihatan sama kita. Sedangkan rumah kita di alam kubur, rumah kita di tanah 2x1 itu, rumah kita setelah kita masuk di dalam keranda dan kemudian kita diiring dengan bendera kuning. Sudahkah kita memikirkan rumah itu? Sudahkah kita berikan lampu, yang lampu itu adalah doa-doa di keheningan malam? Sudahkah kita mengisi ruangan 2x1 itu Pak? Pak, ruangan 2x1 nanti kuburan kita ini Pak, bisa Allah sulap jadi taman daripada taman-taman surganya Allah. Benar. Ini kuburan 2x1, tapi Allah bisa sulap itu lubang besarnya kayak taman dari taman surga. Tapi lihat, buat orang yang nggak punya kesempatan, nggak pernah dia mikirin ngaji, nggak pernah dia mikirin ibadah, nggak pernah dia mikirin bagaimana nanti gua anak-anak gua nih gua ajarin ngaji kah, gua antar ke ustadz kah. Kagak pernah mikirin itu. Lihat, orang yang model seperti itu, ketika dia meninggal, dia temui kuburannya akan Allah himpit sehimpit-himpitnya, saudara. Siksaan kubur itu nyata. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita yang hadir di pengajian ini, duduk seperti ini enggak sungguh sangat indah. Nubasyirukum, kita berikan kabar gembira. Di kitabnya Imam Suyuti, sama nama kitabnya Busyarul Qaid. Ini kita orang-orang yang ngaji seperti ini Pak, orang-orang yang hadir di pengajian ini. Pernah suatu ketika santri Al-Habib Umar bin Hafid ini meninggal. Ini santri Al-Habib Umar bin Hafid ini ternyata santri yang senantiasa ngebantuin Habib Umar. Pernah dengar Habib Umar ya? Habib Umar bin Hafid Tarim Yaman. Ini Habib Umar bin Hafid kemana-mana dibantuin. Sendalnya dibawain, kitabnya dibawain. Kadang-kadang beliau senantiasa ngebukain jalan buat guru mulia. Ini anak ngajinya luar biasa, ngebarengin terus sama Habib Umar. Subhanallah, gak taunya ini santri cepet umur, meninggal di umur 18 tahun. Muda Pak, masih muda, 18 tahun. Sama kayak abang kita masih muda nih. 18 tahun. Ketika meninggal digaliin kubur Pak di Zambal Tarim. Ketika digali kubur, ditaruh tuh di kuburan. Subhanallah. Ternyata di kuburan itu setelah ditanam ada wasiat. Wasiat apa? Ternyata kakaknya juga kalau meninggal, ini kakak yang membiayai. Kakak yang membiayai ini anak. Ini anak ngaji semuanya dibiayain sama kakaknya ini. Ketika kakaknya mau masuk ke itu lubang, subhanallah,
Dibuka itu kuburan, ketika dilihat ini wajah anak muda yang sudah meninggal kurang lebih 4 bulan. Ketika itu ditemui wajahnya bersinar, rambutnya makin panjang, kuku-kukunya panjang, semuanya selayaknya orang masih hidup. Maka sungguh benar apa yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kita nih Pak, orang-orang yang ngaji taklim kayak gini malam-malam nih Pak. Kalau kita tergolong orang-orang yang istiqamah, Allah Subhanahu wa taala ketika letakkan kita di kubur, ini enggak didiemin Pak. Ketika kita baru di keranda, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ambulan janais lewat. Ambulan janais, iya, ya biasa dah janais lewat sahab. Itu diceritakan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris, itu mayat teriak Pak. Apa teriaknya? Qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Ini mayat teriak. Ini bakal kita orang-orang yang ngajinya istiqomah nih apa? Qaddimuni, qaddimuni, cepetan, cepetan. Cepetan, cepetin nih mobil. Cepetin nih jalan. Qaddimuni, kenapa? Fa inna, maka sesungguhnya imam madzhabul arba'ah. Imam yang 4 ini, siapa imam yang 4 ini? Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Hanafi. 4 imam ini menunggu kedatangan kita di liang kubur. Ketika kita ditaruh di liang kubur, 4 imam ini senantiasa menemani kita. Hai, engkau siapa di dunia namanya? Saya Malih imam. Malih, ada yang namanya Malih. Malih, engkau di dunia kan istiqamah duduk di majelis. Engkau istiqamah duduk ngaji sama guru kita Ustaz Muslih. Nih di Musola Al-Azhar pimpinan Kiai Haji Muhdi. Engkau kan dulu istiqamah. Tiap Jumat malam Sabtu engkau datang. Gak peduli engkau capek, gak peduli itu hujan, gak peduli modelnya bagaimana, engkau datang di pengajian. Sekarang yang ganti Ustaz Muslih saya Imam Syafi'i. Sekarang yang ngegantiin Ustaz Muslih saya Imam Malik. Sekarang yang ngegantiin Ustaz Muslih saya Imam Abu Hanifah. Sekarang yang ngegantiin Ustaz Muslih saya Imam Ahmad bin Hanbal. Silahkan duhai Malik, engkau ngaji sama saya. Ngaji dah tuh Pak di kuburan, Masya Allah. Ini kuburan disulap sama Allah nanti Pak. Nggak kayak gitu modelnya. Raudun, taman daripada taman-taman surga. Maka dari itu lihat Pak, orang-orang yang beramal baik di dunia ini. Coba lihat kalau kita baca Yasin. Kalau kita baca Yasin, orang yang soleh, orang yang taat ini senantiasa teriak. Ketika udah soleh nih meninggal. Ini kira-kira kalau didengerin surga pengen gak kita Pak? Diceritain kuburan tuh bagus, indah, pengen gak Pak? Pengen gak? Pengen sekarang gak? Pengen gak Pak? Surga Pak. Pak, surga. Pengen Pak? Coba lihat. Ini orang di Yasin kalau kita kalau tahlilan baca Yasin bagaimana bacanya? Qala ya laita qaumi ya lamun. Apa lanjutannya? Bima ghafara li rabbi wa ja'alani. Ini ngomong teriak nih mayat yang soleh, mayat yang senantiasa kumpul sama ulama, duduk di pengajian majelis taklim ngomong, qala ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya nih, apa nih nama tempat kita nih? Tempat kita ini namanya Pelontar apa bukan? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya orang Mahoni pada tahu. Seandainya jamaah Musola Al-Azhar pada dengar. Seandainya kaum muslimin yang masih hidup pada ngedengar. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya mereka pada tahu. Tahu apa sih? Bima ghafara li rabbi, dengan diampunin segala macam dosa-dosaku.
karena aku dulu di dunia istiqomah, karena aku di dunia dulu hadir pengajian, karena aku dulu di dunia cinta sama ulama, cinta sama habaib, cinta sama ajengan. Bima ghafara li rabbi, dengan diampunin segala macam dosaku. Wa ja'alani minal, dan aku dimuliakan oleh Allah, diberikan tempat yang luar biasa, dijadikan kuburku diperluas oleh Allah sehingga aku menikmati kuburku, sehingga aku dibukakan tabir, diperlihatkan syurgaku, dengan diberikan ditemani aku dengan para imam-imam madzhabul arba'ah, imam-imam besar, sehingga ketika nanti hari pembalasan, hari kebangkitan, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan nih kita-kita yang ngaji model malam hari ini, derajat kita di bawah derajat Imam Syafi'i. Luar biasa, Pak. Maka dari itu mari kita istiqomah, hadir duduk di pengajian kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji semuanya menjadikan diri kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Maulana, ya Allah ya mujibu da'wana. Allahumma ya Allah iftah lana abwabal futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa himma aliyah fi talabil ilmi wa nashruh. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa ilaikal mushtaka wa musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin, ya Allahumma jbur umurana, yassir umurana, sahil umurana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla faj'al kulli amrina sahla ya Allah ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat untuk umat umumnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang disampaikan guru kita bersama pada Bapak Ustadz Haji Ahmad Mubarak LC. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita dalam menjalani ibadah sehari-hari. Pada jemaah yang ingin bertanya agar lebih hidup lagi kajian pada malam hari ini, silahkan. Silakan Pak, jikalau ada yang mau ditanyain tadi tentang kajian ataupun di luar kajian. Di luar tembok boleh ya Pak? Pak. Jadi ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gini Ustaz, saya mau menanyakan, kalau kita berjamaah sholat, baik. Sementara kalau di Mekah itu kan dia berdempetan nih, berdempetan, keliling ya, namanya Ka'bah kan. Kalau kita di Indonesia untuk menghemat ruangan, boleh nggak kita jamaah itu miring, tapi miringnya dia nggak berdempetan gini-gini, tetap dia lurus. Baik. Artinya kita harus miring, tapi miringnya kita nggak berdempetan, kita bisa kurangin ruang yang baik. Kosong gitu loh. Boleh nggak miringnya tetap dia lurus, cuma dia nggak berdempetan. Bisa nggak itu dilakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pertanyaannya agak berat. Kalau agak berat biasanya gocap. Bang, kalau nanya satu gocap. Enggak, jangan yang bercanda ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini baik, ini penting Pak. Kita ini kalau kagak tahu, kalau kita kagak tahu, biasain fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ulama. Kalau seandainya kita kagak tahu, jangan nanya sama orang asal aja. Beh, babe kan di sini udah dipandang nih beh.
Nih babe orang lama di sini. Orang kita ngurmat semua babe. Kenapa tong? Gue punya anak namanya siapa be ya? Kira-kira dari bahasa Al-Quran tapi yang kagak mainstream be. Oh gitu. Anak lu kasih rojim. Namain anak lu rojim. Oh iya pak cakep be rojim bahasa Arab. Anak gua kasih nama rojim dah. Rojimudin. Tuh lihat pak. Nanya sama ahlinya. Rojim artinya terkutuk. Kan kacau. Ini bener yang dilakukan beliau kagak tahu nanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nih kita nih salah satu mukjizat yang bisa nampak saat ini adalah kita melaksanakan soft salat. Ilmuwan dari Los Angeles, Pak, Los Angeles di mana Pak? Di mana Los Angeles? Mahoni ke kanan dikit. Ilmuwan dari Los Angeles ini ketika memantau dari satelit melihat di Makkah, seketika itu juga beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha wa anna muhammadar. Beliau ngelihat ini orang jutaan Pak di depan Ka'bah. Kalau udah musim haji tuh mungkin guru kita paham sendiri bagaimana kaum muslimin jutaan itu bisa tertib softnya dengan satu komando imam. Apa kata imam? Sawu sufufakum. Ini komandonya gini aja Pak. Ini jutaan manusia berbaris tuh Pak. Cuman satu komandonya apa? Sawu sufu fa inna taswiyatas sufuf min tamamis. Ini Pak komandonya Pak. Sawu sufufakum, sawu sufufakum. Ketika dikomandokan gak sampai 5 detik, ini jutaan bertata rapi saudara. Dilihat sama ilmuwan Los Angeles di satelit tersebut, subhanallah. Kami di FBI, kami di kumpulan tentara-tentara dunia, itu kalau mau menata barisan itu apalagi sampai jutaan kita perlu berhari-hari. Mau nata TNI itu berjuta-juta kita nggak bisa sejam, 2 jam, 3 jam. Tapi umat Islam cuman satu komando imam. Sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf. Langsung Pak berbaris luar biasa. Maka dari itu ini dilihat kita ya, dalam beribadah ini sudah diatur oleh Islam, diatur oleh agama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, fa innama tuwalluna wujuhakum." Nih. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini ayat Al-Qur'an Al-Baqarah, Pak. Belah kanan belah kirinya saya enggak kayak Ustaz Adi Hidayat. Belah kanan nomor sekian, kanan dikit, ujung dikit, yang kanan no, yang ono no, yang enggak gitu deh. Tapi itu di Al-Baqarah tuh, qad nara taqalluba wajhika fis sama, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah duhai Muhammad wajahmu kepada Masjidil Haram. Maka ulama Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti itu beliau menafsirkan dalam tafsir Jalaluddin, dan juga ditafsirkan oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsirnya As-Sawi namanya. Tafsir As-Sawi itu apa kata beliau? Kalau kita di dalam kiblat ini yang paling utama di madhab Imam Syafi'i adalah dada kita ini, dada kita menghadap ke arah kiblat. Kalau sampai menyamping seperti ini berarti dada kita nggak lagi ke kiblat, Pak. Iya. Yang penting dada kita ke kiblat gini. Mohon maaf kadang-kadang ada orang wajahnya memang agak begini dikit. Iya. Ada nggak? Ada. Nah, yang penting dada. Bagaimana Pak softnya? Ini dia nih yang banyak sekarang ditinggalkan. Nih Pak, sekarang banyak ninggalin. Bagaimana? Kata Nabi SAW, sufufu ummati. Dalam kitab Bulughul Maram itu kata beliau menjelaskan sufufu ummati, soft umatku ini bagaimana kasufufihim fil kitab.
Sufufu ummati, saf-saf umatku dalam salat ini kasufufihim fil qital, sebagaimana barisan mereka di dalam peperangan, rapi rapat. Fa inna fi dakhil shaffal farik, maka sesungguhnya di dalam shaf yang kosong itu tersimpan keraguan daripada waswasat syaitan. Jadi jangan sampai nih kita ada shaf kita kagak rapet, kita ada shaf ada renggang, jangan, karena di dalam shaf yang renggang tersebut ada waswasat syaitan, ada tersimpan waswasnya syaitan. Harus rapat. Sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Kadang-kadang ya gitu, jamaah kita yang kagak pernah datang pengajian, duduk pengajian, kadang-kadang apa sih lu? Iya kan? Iya udah sholat begini. Iya kadang-kadang nih Pak, gara-gara kagak duduk di pengajian, duduk di majelis taklim, ada aja Pak orang sholat mohon maaf sambil berdiri saya neranginnya. Orang kalau sholat kan Pak itu jarak sunnahnya 1 jengkal gini. Nih segini nih sunnah nih Pak, begini. Allahu Akbar. Kan bisa banyak ya. Kadang-kadang saya lihat itu jamaah, saya pernah sholat di Marunda Pak Haji. Saya sholat di Marunda, subhanallah ini orang pakai gamis agak cingkrangan dikit, Allahu Akbar. Bener nih, lihat nih. Ada nggak perang lagi nih? Gini subhanallah ini bagaimana? Allahu Akbar. Saya agak ngelihat sedikit. Ada di masjid itu lagi 4 tahun yang lalu saya sholat, nama masjidnya masjid di Marunda itu Al-Alam, Masjid Al-Alam Marunda. Pernah dengar gak? Ya ada Masjid Al-Alam itu. Saya ketika di sana saya ngelihat Pak Haji, itu orang pakai belangkon gini, pakai belangkon Jawa, pakai belangkon Jawa, takbir dia. Saya lihat dari samping, lihat Pak, Allahu Akbar. Subhanallah Pak, saya kaget. Sholat gini biasa-biasa, Allahu Akbar. Itu narik apa Pak? Ada yang gitu. Nih dia nih. Pentingnya kita ngaji sama ulama, pentingnya kita duduk sama ulama, pentingnya majelis talim biar kagak begini. Ngapain lu ngejurus? Subhanallah ditarik tenaga dalam begini. La ilaha illallah. Yang agak aneh lagi pas saya ke Bogor. Ini beneran Haji. Di Bogor itu saya sholat, ya maklum sih, namanya juga rest area, orang macem-macem. Rest area sama orang kan macem, tapi semacem-macemnya orang, Allah, la ilaha illallah. Lah ini diputar fikih mana ini? Ini diputar begini fikih mana? Imam mana yang ngikutin? Bo, nggak ngelihat ibu-ibu mah. Iya, jadi begitu ya Pak. Kira-kira jelas nggak? Tetap harus lurus. Harus lurus. Lurus, yang penting dadanya itu ngadep ke kiblat. Untuk arah kiblat memang kan sudah disepakati oleh Majelis Ulama Indo. Satu masjid, semua masjid musola kudu ngikut. Kagak boleh tuh ini musola Azhar ngadep sini, ntar musola samping ngadepnya sono, nggak boleh. Nggak boleh. Kagak boleh. Ini jelas ya. Baik, alhamdulillah. Satu pertanyaan gocap. Baik. Iya betul. Betul. Masya Allah. Kemudian iya. Iya.
Jadi kan kalau kita lihat nih antara imam dan saya bertanya sebetulnya kiblat kita ini mengikuti imam apa mengikuti jamaah? Betul. Imam yang derajatnya lebih besar nih. Oke. Cuman ada beberapa dari kaum kita mengikuti imam. Oke. Derajatnya. Terus saya bertanya, kalau memang itu posisi bagi jemaah, tolong klarifikasi jamaah. Betul. Jamaah harus tahu. So kita geser kanan dikit, kanan basah gitu. Aku masih baca di sini. Soalnya selama ini saya perhatiin, Bang jamaah suruh pergi semua di satu. Nah, iya. Terus tembok. Iya. Sedangkan Bang Miri. Iya. Nah ini yang setidaknya orangnya. Udah otomatis kalau orang begini kan orangnya udah lurus kan. Iya. Betul. Jadi untuk ada Pak Yaki, ada imam merawat kita supaya clear bagaimana seperti posisi imam dan jamaah. Takbir. Ini cakep nih. Yang kayak begini suruh kayaknya agak beratan cepet nih. Nih guru kita yang jawab apa saya nih kira-kira nih? Nih baik, alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi melihat soft yang sekarang ini mungkin jadi pertanyaan di antara jamaah. Kita ini soft ngikut mana? Ngikut imam atau kita bagaimana modelnya? Lihat. Kalau untuk masalah soft kagak ada ceritanya kita ngikut imam. Soft ini ngikut ke arah Ka'bah. Ngikut ini kagak ada. Misalkan nih saya nih puyeng habis ngiderin undangan kagak selesai nih. Misalnya puyeng ya, undangan kagak selesai Pak Haji, masih banyak undangan tuh. Misalkan ini kan misalkan. Akhirnya saya pas ketika masuk suruh imam sama Pak Haji maju, Ustaz maju. Agak liar dikit saya kiblat gini. Coba kira-kira apa jamaah ngikut saya? Jangan Pak. Kalau imam salah jangan diikutin, betul? Pimpinan salah jangan diikutin. Lu salah ingetin imamnya saudara, wajib diingetin. Tapi ngingetin imam memang ada caranya. Ini benar kata guru kita tadi. Nih ketika lihat dulu kita punya guru namanya Syekhona Khalil. Mungkin yang pernah ke Madura, Pernah. Kalau belum pernah nanti sama Ki Haji Muhda kita rombongan ziarah Wali Songo. Amin. 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 Nih, dulu Ki Khalil ditanya, Pak, sama jamaah, "Pak Kiai, kiblat kita sekarang ini yang mana sih, Pak Kiai? Kok agak geser-geser sedikit, kadang-kadang agak nyerong?" Kamu yang nanya. "Iya, sini, Cong." Bahasanya sini. Sini, Cong. Jendela itu dibuka sama Ki Khalil. Ketika dibuka, langsung kelihatan Ka'bah Al-Musyarrafah. Coba besok kita buka di sini. Ini saya bawakan cerita yang artinya kiblat itu bukan ngikut imam. Kiblat itu ngikut Ka'bah. Ini jelas ya? Satu. Yang kedua, bagaimana Ustadz kita mengikuti arah kiblat? Nah, arah kiblat ini sudah dipatok oleh Majelis Ulama Indo. Tinggal ngikut aja kita. Di dalam sana itu udah ada ulama-ulama yang benar-benar nyata dengan keilmuannya, dengan kitabnya, dengan hadisnya, yang menentukan arah-arah seperti itu. Terkadang memang kalau kita mau yang simple buat patokan tenangin hati, lihat di aplikasi itu, aplikasi Muslim Pro atau aplikasi Sholatuk atau aplikasi apa itu ditaruh. Nah, kira-kira itu arah bagaimana? Lihat, ingat di madhab Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dijadikan patokan kiblat itu bukan yang dijadikan patokan kiblat itu bukan Pak. Oi. Yang dijadikan patokan itu bukan tapi apa?
Dada kita ini menghadap kiblat. Selama dada kita ini menghadap kiblat, di situ sholat kita sah. Agak miring dikit, ini dikit, kagak menjadi problem. Yang penting nggak begini. Kalau begini repot, Bu. Ya Allah, lu sholat apa ngeliatin janda lu? Takbir. Iya. Sajadahnya aja. Baik, alhamdulillah. Ini agak beratan, berapa juri? Berapa? Ini hukumnya nih di dalam kitab Bulughul. Ini dalam kitab Bulughul Maram, bukan kata saya. Di dalam Bulughul Maram, Kitabul Hadis, Kitabul Ahkam namanya. Ini ayat-ayat yang menentukan tentang hukum. Di dalam sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, fa innana fil jamaah, maka sesungguhnya kehebatan kita ini dalam berjamaah. Kekuatan kita umat muslim ini dalam berjamaah. Maka ketika sholat, lihat, sawu sufufakum, sholat seperti ini, dianjurkan, disunnahkan, ini kita nempel. Ini apa nih namanya nih? Bahu sama bahu nempel, pundak sama pundak nempel, kaki sama kaki nempel. Kenapa? Melambangkan persatuan kita umat Islam. Kalau umat Islam udah bersatu, siapa yang berani ngeliat kita, saudara? Takbir. Lihat. Nih kudu itu. Jadi gerakan sholat semuanya ada gambaran filosofi. Ketika kita sholat bareng-bareng, kaki nyentuh sama kaki, tangan nyentuh sama tangan, lihat gambaran nanti kita di padang mahsyar semuanya bakal dikumpulin, modelnya nyentuh semuanya, Pak. Karena dibangkitin semuanya kita seperti, makanya kita disunnahkan, dianjurkan. Tuh, adanya sholat berjamaah bikin kita kagak musuhan. Kenapa? Badan kita nempel sama kawan, mau nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, salaman. Kalau ada jarak, kadang-kadang ada alasan, gue mundur dikit lah, ya kan? Lihat itu. Jadi di dalam ahkamnya memang kalau kita sholat berjamaah, lihat, makanya yang pernah umroh, yang pernah haji, mudah-mudahan kita semua jamaah Al-Azhar umroh bareng. Amin, amin. Ya Rabbal. Tuh kalau umroh tanya guru kita Ki Haji Muhdi, semuanya nempel. Bahu sama bahu nempel, kaki sama kaki nempel. Kalau kagak nempel kita dieratin sama jamaah tuh. Kagak dibiarin. Kalau kagak nempel ada syurkoh namanya polisi. Polisi yang ngecek, lu kagak boleh sholat di sini, ditarik. Kalau di situ keras, Pak. Kalau di Saudi keras. Saya punya cerita lucu, saya sama paman saya nyampe di Marwah, nyampe di sholat nggak ada softnya. Karena kebingungan kan, udahlah yang penting bisa sholat lah di Marwah ini. Sholat di Marwah ini paman saya orang Madura asli. Pak, orang Madura asli itu kalau pakai sarung dalemannya nggak ada. Pak, saya ada, Pak. Ini sama syurto sama polisi sono ketika sujud nggak sesuai soft, ditarik kakinya kelihatan burung dara. Tuh tegesnya polisi sono tuh, tegesnya polisi. Gua tantang carok waktu paman gua loh. Ini tarik kakinya diginiin, Pak. Mundur, digituin. Ini dia ketegasan dalam syariat, ketegasan dalam soft, ketegasan dalam menata barisan. Kenapa sih, Ustadz? Kita kok sampai sebegitu modelnya sih dalam sholat, sampai suruh diatur softnya, sampai suruh bahu sama bahu nempel, disuruh kaki sama kaki sunahkan nempel. Kenapa sih? Ini dia nih, gambaran supaya kita terlihat di hadapan musuh-musuh Allah, di hadapan orang-orang yang kagak demen sama kita, bahwa kita ini bersatu. Kita ini kalau udah bersatu, Pak, siapa yang ini, Pak? Nih kalau kita udah bersatu kelihatan subuh
Jamaah subuh kayak jamaah sholat id. Bagaimana modelnya? Kita kalau udah jamaah subuh kayak jamaah sholat id, aja kita orang takut, Pak. Betul? Dulu itu sahabat Nabi ketika perang, Pak. Diriwayatkan ini sahabat Nabi peperangan Uhud. Ini kaum kafir punya panglima namanya Khalid ibn Walid, belum masuk Islam. Khalid ibn Walid belum masuk Islam, ini panglima gagah besar, berani naklukin Persia. Ini ketika ngeliat kaum muslimin dempetan kanan kirinya, benderanya dipegang dempetan kanan kirinya, meskipun ketika itu dikit, lihat, mainin siwak aja nih, mainin siwak. Ini ketika itu sahabat Abu Bakar mainin siwaknya, saudara. Ketika dimainin siwaknya ini gemeter Khalid ibn Walid ketika itu. Wih, orang Islam ya, kayu aja dimakan. Beneran, kayu aja dimakan. Disitulah lihat, itulah hikmah daripada persatuan. Ini kira-kira nih apa yang kita bahas dari soft. Jadi kalau ini seperti ini, jangan sampai terjadi soft seperti ini. Soft ketika kaum muslimin ini anggap orang sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Luruskan seperti ini. Jangan ada berdempet. Ini penting sekali nih. Jangan miring. Udah lurus saja. Lurusnya seperti ini artinya mengikuti garis dari ini, garis yang sudah ditetapkan nih. Iya kan, miring seperti ini, miring arah kiblat. Artinya tetap miring, tetap kayak gini karena ini arah kiblat. Artinya jangan sampai ada rongga sedikit pun kita antara makmum. Yang terpenting satu lagi, Pak Ustadz, nih satu soft ini udah penuh, satu soft nih satu soft kiblat udah penuh. Kemudian masbuk datang sendiri nih. MC kita siapa nama antum, Ustadz Indra terlambat dia. Habis makan jengkol sama bininya. Sholat. Ketika sholat sendirian begini di sini. Ketika sholat sendirian di sini, bolehkah sholat sendirian kayak gini? Bagaimana caranya? Dicolek, Pak. Dicolek. Makanya ngaji, majelis taklim jangan dicolek kawan terus ditepok gini. Ada kayak gitu, emosi. Dicolekin, apa sih lu? Colek, apa sih? Lihat ngakanya ngaji, kudu ngaji. Colek lu Ndra. Jangan sampai. Lihat, jangan kalau sholat sendiri kayak begini, lihat. Kudu narik kawannya ke belakang supaya softnya kagak sendiri. Ini hikmahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan polemik yang terjadi. Jadi kiblat ngikut siapa Ustaz? Kiblat ngikut Ka'bah. Imam kalau salah kiblatnya bagaimana? Lurusin. Jangan sampai salah tuh imam. Imam udah lurusin kelar semuanya, baru imamnya ngasih komando, sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Bahu nempel sama bahu, kaki nempel sama kaki. Allahu akbar. Ini kira-kira jelas nggak? Jelas ya? Alhamdulillah. Kekumpul berapa ya? Alhamdulillah. Ini dia enaknya ngaji. Ini alhamdulillah. Nih sebelum kita tutup ada yang mau nanya lagi, Kong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan yang tadi Ustadz, meluruskan dan merapatkan shaf. Yang seperti kita ketahui 2 tahun yang lalu kan ada peristiwa COVID-19 yang mana pada saat itu kan kita jaga jarak, akhirnya melebarkan shaf. Tapi saya sadari alhamdulillah Ustadz artinya menghimbau nih secara tidak langsung. Cuman yang jadi pertanyaan saya, apakah sudah secara umum Ustadz himbauan untuk merapatkan shaf kembali, meluruskan shaf itu sudah dilakukan? Karena kalau mungkin kita lihat di beberapa musola dan masjid itu masih ada yang renggang-renggang Ustaz. Apa karena itu terbawa dari peristiwa 2 tahun yang lalu atau gimana, kita tidak tahu. Tapi kalau saya tadi sudah alhamdulillah, karena Ustaz tadi dalam menjawab penjelasan itu lebih menitik beratkan merapatkan shaf. Jadi pertanyaan saya, apakah sudah
ada dari majelis ulama untuk kembali kita merapatkan shop kita, meluruskan shop kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Indra, diregain berapa tuh? Soalnya berurusan sama COVID nih. COVID nih mahal Pak. Vaksin 1, vaksin 2. Iya Pak. Iya Pak. Vaksin 3 lah. La ilaha illallah. Ustadz mau ceramah masuk masjid, Ustadz vaksinnya mana? La ilaha illallah. Lagi itu belum punya Pak, kagak jadi Jumatan. Coba. La ilaha illallah. Ini bagus banget, pertanyaan luar biasa. Pak Ustadz, kita kemarin sempat COVID-19 Pak Ustadz. Di COVID-19 itu anjuran dari ulama dunia agar sampai-sampai sholat itu enggak dianjurin di masjid. Jangankan sholat enggak dianjurin di masjid. Sampai Pak, saya di Kairo Pak, di Kairo Mesir itu Pak, sampai adzan tuh berubah. Adzan tuh berubah. As-salatu fi buyutikum, as-salatu fi buyutikum, ganti daripada hayya 'alas shalah. Jadi hayya 'alas shalah itu diganti. Hayya 'alas salata fi buyutikum, mari kita dirikan salat di rumah masing-masing. Ini yang adzan sampai nangis. Ya Bang Indra. Di sini ada enggak orang adzan sampai nangis? Ada enggak? Ada, sendalnya hilang. Ini benar di Mesir itu. As-salatu fi rihabikum, as-salatu fi buyutikum. Kenapa? Ya memang karena nggak bisa didirikannya sholat. Maka di sini ulama majlis a'la, namanya majlis a'la Pak. Majlis a'la itu pimpinan ulama dunia. Dalam hal ini disebutkan oleh Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah ini mufti yang berhak mengeluarkan fatwa bahwa kita sholat ketika itu wajib hukumnya untuk merenggangkan shaf. Wajib hukumnya untuk merenggangkan shaf. Itu ulama udah ngomong Pak. Kenapa seperti itu? Karena tujuan daripada agama, maqasidus syariah, tujuan daripada syariat ini salah satunya adalah hifdzun nafas. Hifdzun nafas itu adalah menjaga diri. Menjaga diri. Wajib hukumnya menjaga diri. Maka di situ ketika sholat wajib renggang. Sampai kalau kita lihat gambaran di Ka'bah itu dulu, ketika awal dibuka Pak Haji 2021 itu dibuka umroh tapi pakai silang-silang Pak. Itu di Ka'bah aja sampai pakai silang-silang. Seperti itu. Lah kemudian Pak Ustadz, bagaimana dengan kita saat ini Pak Ustadz menghadapi sekarang ini? Yang pertama udah vaksin pertama, suruh vaksin kedua udah, suruh vaksin ketiga udah. Maka kita melihat dalam hal ini yang bisa menjawab adalah Majelis Ulama Indonesia karena bergabung dengan pemerintah. Ternyata Presiden kita Joko Widodo sudah membolehkan bagi rakyatnya melepas masker di ruangan terbuka. Betul? Ada nggak pernyataannya? Presiden sendiri. Kemudian mengambil sikap. Kayak Khalil Nafis, Badan Lembaga Fatwa MUI Indonesia. Itu beliau mengambil sikap bahwa saatnya kita kaum muslimin untuk merapatkan shaf kembali. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamam. Sedikit saya tambahin Pak, sebelum adanya corona nih, sebelum adanya COVID begini nih, sebelum adanya AstraZeneca lah, sebelum adanya vaksin apa lagi? Sinovac, Pfizer apa? Pfizer. Iya, sebelum adanya vaksin-vaksin seperti itu, lihat Pak. Nih kita masih hari Jumat ya. Nih Jumat kita kalau orang Islam Mbak mendirikan sholat Jumat, sebelum Jumat kita ngapain?
Sunnahnya, mandi. Sebelum mandi Pak, kita disunnahkan oleh Nabi motongin kuku. Kuku-kuku kita ini sudah dipotong Pak, yang bersih. Setelah itu apa Pak? Kita dianjurkan, disunnahkan untuk bermandi, menyegarkan diri. Habis mandi diwajibkan kita umat Islam ini untuk berwudu. Di dalam wudu ada yang namanya istinsyak, masukin air ke dalam hidungnya. Sekarang nih orang nyolok-nyolok tuh apa namanya tuh? Apa nyolok-nyolok tuh? Begini apa namanya Pak? Jangan mikir yang lain. Pak, jangan mikir yang lain Pak. Pak. Di swab, dimasuk-masukin gitu. Itu kita udah ada masukin air ke hidung. Syariat bukan? Syariat Pak. Masukin sampai ke hidung sini, sampai ke dalam Pak, istinsyak tuh. Baru keluar lagi. Itu udah ada. Anjurin pakai siwak, pakai wewangian. Lihat Pak, sebelum adanya Covid ini ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah mensyariatkan ketenangan untuk kita. Artinya ketika kita mau masuk masjid memang dipastikan kok kita itu sudah bersih. Jangankan kita gak mandi Pak, orang habis makan bawang merah, bawang putih, habis makan bawang merah, bawang putih, hukum fikihnya Imam Syafi'i itu makruh masuk masjid. Apalagi kayak Ustaz Indra jengkol setengah kilo. Makruh, bener Pak, makruh. Apalagi sampai terkena begitu, maka dari itu ya mudah-mudahan kita bisa mengambil sikap bahwa kita husnudzon, corona udah minggat dari Indonesia. Amin. Ya Rabbal, kita husnudzon, artinya kita berbaik sangka ini corona udah nggak ada nih. Meskipun masih banyak kabar yang seliweran di kanan kiri, ada peningkatan, ada penaikan, ada peningkatan, ada penurunan, tapi mudah-mudahan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mudah-mudahan Allah yang menunjukkan kebesarannya sehingga kita bisa nih melaksanakan ibadah dengan tenang. Sedih Pak kalau ngomongin corona, sedih. Saya corona 2020 itu gagal sholat id saya Pak. Gagal sholat id. Setengah jam sebelum dilaksanakannya sholat, ditelepon sama panitia, Pak Ustaz, masjid kita dikawal Satpol PP. Mohon maaf Pak Ustaz, antum tidak bisa melaksanakan sholat. Ya sedih lah Ustaznya. Orang cuman kagak boleh, nggak ada kiriman yang masuk. Ya sedih. Idul Adha, la ilaha illallah. Betul. Lihat kita ibadah Pak, kemarin pas Lebaran, orang yang mau salaman tuh masih ragu. Mohon maaf, apalagi udah agak bengek, apalagi batuk, ingusannya keluar, mau salaman? Kagak. Betul? Gak ada salam-salaman, semua begini Pak. Bahkan kemarin itu pas corona kita tos-tosannya salamannya pakai ini malah. Iya gak? Salaman gini ada yang begini, ke tangan jangan ke muka, ditonjokin. Jadi lihat, mudah-mudahan jadi pertanyaannya ayahanda kita ini, dengan adanya arahan dari Presiden dan kemudian arahan dari Majelis Ulama Indonesia, mari kita rapatkan shaf. Jadi ini suara harus memang digemakan di mana-mana, harus digemakan di mana. Orang, masa iya kita sholat sekarang ini masih mau dibatas-batasin, sedangkan itu di SCBD, tahu nggak ente SCBD? Tuh, Citayam Fashion Week, suruh pada berkumpul, suruh pada berdandan, pada rame begitu, masa iya sholat kita masih berenggang? Betul. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bisa menyejukkan umat, bisa membuat ibadah kita semakin mantap. Amin ya Rabbal alamin. Silakan Ustaz Indra. Demikian yang disampaikan oleh guru kita Bapak Haji Ustaz Mubarok LC. Jadi gini Pak Ustaz, dibayarnya nanti pas kondangan aja ya.
Pas kondangan aja dibayarnya. Enggak gini nih, jangan yang bercanda lah Ustaz ah. Udah. Marilah kita duduk dengan doa majlis ta'lim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi